Virus corona terus menyebar dengan cepat di seluruh dunia. Banyak negara melakukan lockdown, dan karena COVID-19 telah mengambil alih tahun 2020, kita mencoba yang terbaik untuk melawannya dengan tetap di rumah. Sejak lockdown dimulai, meskipun barang yang diperlukan dan persediaan medis tersedia, orang-orang menimbun makanan menjadi panic buying. Orang-orang cenderung menimbun produk makanan dan biasanya membeli lebih dari yang sebenarnya mereka butuhkan. Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa yang bisa terjadi dengan skenario panik saat membeli makanan dan bahan makanan? Apa yang bisa terjadi pada persediaan makanan kita? Karena banyak negara di dunia dikarantina, masalah distribusi makanan telah muncul dalam beberapa minggu dan dapat meningkat selama beberapa bulan berikutnya karena transportasi barang sangat sulit. Bisakah ini mengarah pada krisis makanan? Tidak. Jika kita berupaya menuju distribusi yang tepat, kita nggak akan mengalami krisis pangan. Ada beberapa praktik tertentu yang perlu kita ikuti untuk menghindari hal yang serupa. 1. Mendukung produksi domestik. Setelah lockdown mereda, kita harus melakukan upaya untuk mendukung produksi dalam negeri dengan membeli buah-buahan dan sayuran lokal dan membantu pekerja musiman dan petani memulihkan pendapatan mereka. 2. Jangan beli karena panik. Belanja bijak. Beberapa pembeli menimbun barang yang tak perlu, meninggalkan rak kosong untuk orang lain yang membutuhkan, dan membuat panik. Belilah yang dibutuhkan saja, dan belilah secukupnya untuk digunakan, bukan untuk disimpan. 3. Beli sayuran yang memiliki daya simpan lama. Beli bawang, wortel, dan kentang yang memiliki daya simpan lama dan dapat bertahan lebih dari 2 minggu. Simpan dalam freezer dan nikmati dalam kuali panci, seperti semur dan sup. 4. Jadilah cerdas, makan secara cerdas. Beli biji-bijian, kacang, dan kacang-kacangan. Simpan dengan baik dan konsumsi dengan cara yang berbeda. Nggak apa-apa jika sayuran dan buah-buahan nggak tersedia. Makan kacang-kacangan. Ini berumur simpan yang panjang. 5. Tanam sendiri. Jari-jari kamu suka menanam. Gunakan dengan baik kalau gitu. Tanam makanan kamu sendiri di halaman belakang atau kebun kamu di rumah. Kamu bisa menanam mentimun, tomat, lada, seledri, dan banyak sayuran hijau. 6. Dan terakhir, jangan buang-buang makanan. Setiap porsi dihitung. Setiap makanan itu penting. Hanya masak sebanyak yang kamu bisa makan. Jangan membuang makanan apapun. Tetap positif dan optimis selama masa krisis. Dapat menjadi tantangan. Tetapi ingat, bahkan ketika hidup tampak suram, ada hal-hal yang masih kita miliki dan harus kita syukuri. Akhirnya, tetap aman, bijak, penyayang, baik hati, dan kita akan berjuang bersama. Sejak kasus COVID-19 pertama muncul pada bulan Desember 2019, kasus ini telah menyebar ke seluruh dunia dan telah mengancam kehidupan jutaan orang. Walaupun sangat menakutkan melihat begitu banyak orang menderita, sangat penting bagi kita untuk memperlambat penyebaran virus ini, di mana orang-orang di seluruh dunia mempraktekkan social distancing dan isolasi. Sementara langkah-langkah ini sangat penting untuk menghentikan penyebaran penyakit ini, hal ini telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan normal kita sehari-hari. Ketidakpastian, perubahan rutinitas harian berdampak pada keuangan. Perubahan-perubahan ini tidak diragukan lagi akan berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan kita, baik jangka pendek maupun panjang. Apa saja berbagai jenis gangguan mental? Setelah wabah SARS pada tahun 2003, ada peningkatan tingkat kecemasan, depresi, dan stres pasca trauma. Dan karenanya dalam konteks COVID-19 akan ada peningkatan dalam kasus depresi, kegelisahan, dan kesepian. Gugup, sedih, marah, lekas marah, serangan panik, gangguan tidur, kekhawatiran berlebihan, dan perasaan tidak berdaya adalah beberapa konsekuensi lain yang bisa dihadapi orang. Yang memperburuk ini adalah kemungkinan perlambatan ekonomi, potensi kehilangan pekerjaan, beban keuangan, dan ketidakpastian tentang kemungkinan di masa depan. Mengapa kita merasa stres, khawatir, atau cemas? Alasan mengapa isolasi dapat berdampak besar pada kesehatan mental kita adalah karena ini bertentangan dengan naluri sosial manusia yang utama untuk mencari kenyamanan dalam kelompok yang lebih besar. Apakah itu keluarga, teman, tetangga, atau rekan kerja? Manusia terhubung untuk menjadi makhluk sosial, dan itulah cara kita mengatasinya ketika sebuah bencana besar terjadi. Tetapi dalam kasus virus corona, kita disuruh mengatasi ini dengan menjauhi satu sama lain, dan disinilah masalah muncul. Bagaimana kita menangani
menangani ini. Masalah ini sama sekali normal dan sejalan dengan skenario global, dan sangat mungkin bahwa setiap individu yang dikarantina merasa seperti ini pada waktu tertentu. Namun, yang penting adalah untuk tidak mengabaikan masalah ini dan mengenalinya, kemudian mengadopsi mekanisme coping untuk mengurangi atau menghilangkan sepenuhnya. Berikut adalah beberapa strategi penyelesaian masalah yang dapat kita terapkan untuk meningkatkan kesehatan mental kita, yang dapat membantu mengambil alih hidup. Tidur yang cukup. Pergi tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Tetap lakukan jadwal tidurmu. Berpartisipasi dalam aktivitas fisik reguler. Aktivitas fisik dan olahraga yang teratur dapat membantu mengurangi kecemasan dan merupakan komponen penting untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Jadi, ikuti rutinitas menari atau tutorial latihan dan terus bergerak. Makan sehat. Pilih diet sehat yang seimbang. Betapapun hebatnya godaan tontonan favorit dan semua makanan ringan karantina yang tidak sehat, jangan tergoda. Batasi ponsel. Matikan perangkat elektronik selama beberapa waktu setiap hari, termasuk 30 menit sebelum tidur. Buat inisiatif untuk menghabiskan lebih sedikit waktu di depan layar, tablet, komputer, dan telepon. Santai dan ulangi aktivitas. Melakukan sesuatu yang positif untuk mengatasi kecemasan adalah strategi penyelesaian masalah yang sehat. Bahkan, beberapa menit waktu tenang dapat menyegarkan dan membantu menenangkan pikiranmu. Banyak orang mendapat manfaat dan latihan seperti yoga dan meditasi. Kamu bisa berendam dalam bubble bath, mendengarkan musik, atau membaca buku. Apapun yang cocok untukmu dan membantumu rileks, praktikkan secara teratur. Tetap sibuk. Cari distraksi yang dapat menjauhkanmu dari siklus pikiran negatif yang menyebabkan kecemasan dan depresi. Nikmati hobi yang bisa kamu lakukan di rumah, mengikuti kelas virtual, memulai proyek kerajinan, atau sekedar membersihkan lemarimu. Batasi eksposur ke media berita. Berita konstan tentang COVID-19 dari semua jenis media dapat meningkatkan kekhawatiran tentang penyakit ini. Batasi media sosial yang dapat membuatmu percaya rumor dan informasi palsu. Tetapkan prioritas. Jangan jadi repot dengan membuat daftar hal yang mengubah hidup untuk dicapai saat kamu di rumah. Tetapkan tujuan yang masuk akal setiap hari, dan ambil langkah untuk mencapai tujuan itu. Media sosial dapat membuatmu merasa seperti bagian dari sebuah pertandingan balapan. Jangan lihat dengan orang lain yang lebih produktif daripada kamu, dan beri penghargaan pada diri sendiri untuk setiap langkah ke arah yang benar. Tidak peduli seberapa kecil, bahwa beberapa hari akan lebih baik daripada hari lain. Berhubungan, ini adalah masa krisis, tetapi kita bersama-sama di sini. Kirim SMS atau telepon untuk mengecek teman, anggota keluarga, dan tetanggamu, terutama mereka yang berusia lanjut. Telepon sebentar dapat membuat hari seseorang jauh lebih baik. Gerakan kebaikan yang sederhana dapat membuat siapapun bahagia, dan pada gilirannya dapat membuatmu merasa baik juga. Mencari bantuan. Walaupun punya cara, kita dapat menjaga diri kita sendiri. Ingatlah bahwa jika kamu mendapati kesehatan mentalmu memburuk, yang terbaik adalah beralih ke profesional kesehatan mental untuk bantuan terbaik. Jadi, bersabarlah dan berharap hari esok yang lebih baik. Tetap aman dan jaga kesehatan, serta jadilah sehat, baik secara fisik maupun mental. Pandemi COVID-19 telah menginfeksi jutaan orang dan merenggut nyawa ratusan dan ribuan orang di seluruh dunia. Wabah virus dimulai di China, di kota Wuhan, dan telah menyebar di seluruh dunia dengan Amerika Serikat sebagai negara yang paling terkena dampak, diikuti oleh Italia dan Spanyol. Jumlahnya terus meningkat. Ya, ini sangat memilukan, tetapi di tengah-tengah negativitas, kekacauan, dan ancaman terhadap kehidupan, virus corona membuat beberapa hal menjadi positif. Virus corona telah membantu planet bumi pulih. Baru-baru saja, pemanasan global telah menyebabkan perubahan parah dalam iklim karena emisi gas rumah kaca di atmosfer. Organisasi Meteorologi Dunia menandai tahun 2019 dengan panas global yang luar biasa. Mundurnya permukaan es dan laut yang didorong oleh gas rumah kaca dan aktivitas manusia. Sesuai studi PBB, 2019 juga dianggap sebagai tahun terpanas dalam sejarah manusia. Tetapi pada tahun 2020, berkat virus corona dan ancamannya terhadap kehidupan manusia, banyak negara telah dipaksa untuk melakukan lockdown, menutup kegiatan industri dan fasilitas transportasi untuk mengekang virus tersebut. Akibatnya, tingkat polusi turun dan bumi mendapatkan waktu yang diinginkan untuk pulih. Seismolog di seluruh dunia telah memperhatikan bahwa gemuruh di permukaan bumi berkurang.
Penurunan aktivitas telah memudahkan para seismolog untuk mengambil sinyal seismik dari interior bumi. Karenanya, mereka sekarang dapat mengidentifikasi gempa berkekuatan 5,5 skala Richter, yang merupakan tugas sulit atau hampir tidak mungkin. Indeks kualitas udara dunia menandai 21 kota di India di antara 30 kota paling tercemar di dunia dengan polusi udara. Delhi telah menunjukkan peningkatan kualitas udara pasca lockdown dari yang tidak sehat pada 2019 hingga sedang pada Maret hingga April 2020. Banyak negara telah melihat peningkatan sekitar 30% pada kualitas udara. China sendiri mengeluarkan gas rumah kaca 25% lebih sedikit sejak beberapa minggu terakhir karena lockdown. Agora Think Tank, salah satu kebijakan energi terkemuka Eropa, menunjukkan bahwa emisi gas rumah kaca Jerman akan kurang dari 40% tahun ini dibandingkan tahun lalu. Venesia, salah satu tempat wisata terpadat yang biasanya ramai dikunjungi orang, sunyi dan terpencil. Air di kanal juga menjadi lebih bersih dan lebih jernih dengan larangan berperahu. Walaupun virus corona telah merenggut nyawa banyak orang, ia juga membangunkan kita untuk melihat gambaran yang lebih besar bahwa masing-masing kita dalam ekosistem kita sendiri adalah bagian dari sistem yang saling berhubungan dan kita punya kekuatan untuk berubah. Setiap tindakan individu dapat menciptakan efek gelombang untuk membantu menyembuhkan ekosistem alami bumi. Ya, masing-masing kita harus menjaga keseimbangan ini. Dengan catatan itu, mari kita melawan virus corona bersama-sama dan memastikan kita sembuh bersama dengan planet kita. Beberapa bulan terakhir, segalanya berubah drastis. Wabah virus corona menciptakan gelombang ketakutan dan diberitakan di seluruh dunia. Pernah nggak kamu bertanya, pelajaran penting apa yang telah kita pelajari? Nah, karena hidup berusaha beradaptasi dengan kenormalan baru, kami akan memberitahumu 10 pelajaran hidup yang kami pelajari dari wabah COVID-19. Kenapa enggak? Segala sesuatu dalam hidup ada poin untuk direnungkan. 1. Penyakit nggak kenal batas, jenis kelamin, ras, bahasa, atau wajah. Mari hadapi kenyataan. Kamu bisa menjadi siapapun di urutan peringkat tertinggi atau orang kebanyakan. Penyakit nggak akan ngerti ini. Ini dapat mempengaruhi siapapun, siapa saja, dan hampir di mana saja. Kita dibuatnya menjadi lebih rendah hati dan empatik satu sama lain, berperilaku sederhana. Kita diajari bahwa kita semua sama-sama terpapar virus ini dan kita harus saling menghormati pada saat-saat seperti ini dan menghormati kehidupan di atas semua perbedaan yang diciptakan oleh manusia. 2. Boleh saja menukar kebebasanmu untuk kebaikan umat manusia yang lebih besar. Sederhana, jika kamu keluar, pakai masker, pertahankan jarak sosial, dan lakukan tindakan pencegahan yang diperlukan. Kita seharusnya nggak keluar dan menimbulkan masalah, baiknya tinggal di rumah. Ya, kita paham. Bersosialisasi merupakan kunci siapa kita manusia. Tetapi pandemi ini telah memaksa kita melakukan perubahan mendadak dan drastis terhadap gaya hidup kita, dan ini akan menjadi kenormalan baru kita untuk sementara waktu. Jadi, tukar sedikit kebebasanmu untuk kebaikan yang lebih besar. 3. Cuci tanganmu, virus atau bukan, lebih baik aman daripada menyesal. Apa paling penting diajarkan penyakit ini untuk kita? Agar higienis dan tetap bersih. Ya, kita terima bersih begitu saja dan gak pernah benar-benar memikirkan beberapa kali kita biasa mencuci tangan dalam sehari. Apa yang kita sentuh atau bagaimana menjaga kebersihan diri kita. Virus atau enggak, mari jadikan ini rutinitas biasa. Mari pastikan kita tetap bersih dan sehat, menghindari kemungkinan jatuh sakit. 4. Bekerja dari rumah harus menjadi pilihan bagi banyak orang. Kenormalan baru ini mungkin hanya menjadi praktek standar. Setidaknya untuk beberapa karyawan bahkan setelah situasi COVID-19 terkendali. Banyak tenaga kerja di seluruh dunia telah pindah ke model kerja dari rumah untuk menjaga agar layanan dan alur kerja mereka nggak terganggu. Para ahli mengatakan beberapa perusahaan cenderung pindah ke kerja di rumah secara permanen. Jika ini opsinya, ambil, ikuti. Dan ini pastinya akan ada sedikit kerumunan orang yang bepergian keluar. Semakin sedikit, semakin baik. 5. Jangan pernah menganggap remeh penyakit apapun. Jangan. Penyakit jangan dianggap remeh. Pasien harus segera berkonsultasi dengan dokter jika merasakan suatu gejala. Jika kamu merasa nggak sehat, kamu harus mendatangi fasilitas perawatan kesehatan sesegera mungkin. Dan dengan melakukannya, kamu akan menjaga diri sendiri dan anggota keluargamu juga. 6. Menghargai dokter dan staf medis.
Mereka berpakaian putih itu seperti dewa dan pahlawan kita. Pertempuran pandemi ini dipimpin oleh pasukan dokter, perawat, paramedis, dan peneliti. Mereka berperang di berbagai bidang dan yang paling tidak bisa kita lakukan untuk mereka adalah menghormati mereka dan bekerja sama. Kita sering menganggap biasa staf medis dan pengasuh kita. Inilah saatnya berterima kasih kepada mereka atas waktu, kesabaran, dan dedikasi mereka. 7. Yang paling cerdas bertahan hidup. Sementara kebanyakan kita menghadapi lockdown saat ini, hidup mengajari kita cara menangani banyak masalah seperti kurangnya hal-hal penting dan belajar mengelola pekerjaan rumah tangga dan banyak lagi. Ya, kebanyakan kita perlu tahu cara memasak dan ini adalah saat-saat terbaik yang dilakukan semua orang untuk belajar dan dengan melakukannya menyelamatkan diri. Manfaatkan sepenuhnya dengan sedikit yang kamu miliki. Kelangsungan hidup yang paling cerdas adalah kenormalan baru. 8. Pentingnya berbicara dengan teman dan keluargamu. Manusia selalu terjebak dengan rutinitasnya. Kesana kemari, berusaha jadi sukses atau malah sebaliknya. Saat lockdown di rumah, kita terhubung dengan keluarga kita lagi. Meski begitu, kita sudah terikat dengan teman-teman kita melalui panggilan video dan meluangkan waktu untuk berbicara dengan mereka. Ya, tunda dululah. Hargai orang yang kita kasihi sesekali. 9. Belajar menghargai alam. Lockdown membuat kita memperhatikan betapa jernihnya langit, betapa segarnya udara saat tidak tercemar, betapa indahnya alam bila tidak diusik atau dikotori. Bumi juga butuh liburan dan virus corona pastinya membantunya pulih. Mari terus melakukannya dan pastikan kita menjaga keseimbangan lingkungan dan mencintai planet kita. 10. Belajar mencintai diri sendiri. Introspeksi diri. Ya, kita semua telah hidup jauh melampaui apa yang kita pikir. Kita nggak akan mampu melampaui waktu. Virus ini telah menyadarkan kita bahwa sebagian besar yang kita pikir penting tidak terlalu penting. Kita tidak terlalu perlu tempat-tempat yang berisik dan orang-orang di sekitar kita sepanjang waktu untuk kegairahan atau percaya akan bahagia. Kita bisa menghentikan waktu sedikit saja dan mengenal diri kita sedikit lebih baik dan tidak selalu terburu-buru berpacu dengan waktu dan lupakan diri kita sendiri. Pada akhirnya, mari berharap untuk hari esok yang positif dan lebih baik dan bersyukur atas sedikit sukacita yang membuat kita tetap hidup dan aktif, tetap aman, tetap sehat.